Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, banyak cerita inspiratif dari para atlet membanggakan di ASEAN Para Games 2022. Salah satunya yakni atlet para panahan bernama Kholidin yang dalam ajang ASEAN Para Games 2022 kemarin berhasil untuk mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Nama Kholidin belakangan ramai diperbincangkan masyarakat, bukan hanya karena dirinya berhasil membawa pulang medali emas, namun juga kisah Kholidin yang dulunya adalah seorang tukang bubur di daerah Sarinah. Kholidin sendiri merupakan atlet panahan andalan Indonesia yang turun di cabang olahraga para panahan. Tak tanggung-tanggung, pada gelaran ASEAN Para Games 2022, kali ini Kholidin mampu mengoleksi 3 medali berbeda. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa sebelumnya Kholidin bukanlah penyandang disabilitas. Sejak masih normal, Kholidin memang sudah menekuni olahraga panahan, tepatnya sejak tahun 2016. Bahkan Kholidin sudah sering merasakan berbagai kejuaraan panahan di tingkat nasional. Namun peristiwa naas yang menimpanya pada tahun 2017, saat itu dirinya terjatuh saat sedang memanjat pohon kelapa. Akibat insiden ini membuat salah satu tangan kanannya cedera dan terpaksa diamputasi. Meski harus kehilangan satu tangannya, atlet sekaligus penjual bubur ayam ini tak pernah putus asa. Musibah dan perjuangan yang telah ia tempuh kini berhasil mengantarkannya meraih prestasi gemilang. Dan bagaimana kisah selengkapnya dari atlet yang membanggakan tanah air ini? Langsung saja kita sapa, ada Pak Kholidin atau yang kerap disapa sebagai Bang Udin. Halo, selamat siang Bang Udin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia dan juga selamat karena sudah menorehkan prestasi dengan membawa pulang 3 medali emas dalam ajang ASEAN Para Games, Bang Udin. Ya, 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Oh, beda-beda ya. Ini 3 medali ya. Sebelumnya memang ada target nggak sih Bang Udin ini untuk mendapatkan medali? Ya, memang sama pelatih saya, Coach Denny itu ditargetkan untuk emas. Memang Targetnya sudah emas. menargetkan untuk dapat emas ya. Bang Udin, dalam memanah pun Bang Udin ini kan menggunakan teknik yang berbeda dengan atlet lain. Biasanya ini kan tentunya memiliki cara masing-masing ya di Para Games 2022 ini. Mungkin bisa Bang Udin ceritakan gimana tuh? Ya, jadi memang di tahun 2017 saya kena musibah, jatuh dari pohon kelapa 9 meter, terus terjatuh. Ketika itu saya sudah pasrah, kalau memang itu sudah takdir saya meninggal, saya ikhlas, ya Allah saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau saya bisa sembuh, saya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidup saya nanti kalau misalkan sembuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah sekarang bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oke, baik Bang Udin, ini saya lihat kayaknya teknik memanahnya pakai gigi ya. Ini gimana sih ceritanya Bang Udin? Ya, jadi ketika itu kan sebelum eksiden saya masih menggunakan tangan dan lengkap. Setelah eksiden saya berusaha untuk bangkit lagi, untuk belajar manah lagi. Dalam waktu 3 minggu saya recovery, alhamdulillah bisa jalan lagi. Terus saya belajar mulai untuk memanah lagi. Nah, tapi di situ saya bingung setelah saya pasang busur saya, karena saya memang tidak mempunyai tangan, saya mau menarik seperti apa waktu itu. Cuman saya bingung, saya minta kepada Allah, ya Allah berilah jalan untuk bisa manah kembali, biar untuk memotivasi diri saya sendiri, teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan bisa berprestasi seperti itu. Nah, akhirnya saya berdoa, dikasih jalan sama Allah, saya ikat tali string itu dengan tali sol sepatu, terus saya gigit, saya arahkan ke target, alhamdulillah bisa.
menancap di target. Dari situ saya senang sekali. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah bisa manah lagi sampai saya manah terus sampai 3 hari itu sampai saya nggak bisa makan karena sakit pakai gigi depan masalahnya. Terus saya juga berusaha untuk pakai gigi samping ternyata berdarah juga berdarah. Jadi dengan perjuangan itu saya berusaha untuk lebih baik terus akhirnya saya pakai gigi geraham saya seperti itu. Ya, perjuangannya juga nggak sia-sia. Akhirnya Bang Udin berhasil membawa 3 medali sekaligus di dalam ajang ASEAN Para Games 2022. Tapi Bang Udin, boleh di-share nggak sih ke kita, berapa lama sih latihannya dilakukan untuk mempersiapkan diri di ajang ASEAN Para Games 2022 kemarin? Sejak Januari, 6 bulan berarti. Persiapannya 6 bulan. Dan setiap hari saya menembakkan anak panah dengan 300 anak panah. 6 bulan Setiap 300 hari. anak panah. Nah, Bang Udin, ini kan dengar-dengar katanya Bang Udin dulu jualan bubur ya di Sarinah. Ini saya lihat di media sosial Iya, banyak loh yang kangen sama buburnya. Sekarang sejauh ini bagaimana nih usaha buburnya Bang Udin? Ya alhamdulillah sih katanya agak lumayan rame, nambah rame alhamdulillah. Ya, jadi dari sebelumnya itu tahun 2000 saya mulai berjualan itu dari 94. Tahun 94 berjualan di depan Bakmi JM di trotoar karena saya gerobakan kaki 5. Nah, setelah 2015 saya di Pemda DKI itu ada perbaikan atau penghijauan segala macam. Kami warga DKI patuh, tidak boleh diperkenankan berjualan di trotoar. Akhirnya saya tidak berjualan 3 bulan. Nah di situ saya berdoa sama Allah, ya Allah berilah tempat yang bisa buat saya usaha lagi, berjualan lagi. Alhamdulillah dikasih izin sama Pak David. Alhamdulillah baik sekali Pak David yang mempunyai gedung Wisma GH Jalan Timur nomor 25 yang sekarang saya dagang itu, usaha di situ. Sampai sekarang saya berjalan di situ alhamdulillah. Terima kasih Pak David. Alhamdulillah berarti ini selalu berikhtiar ya Bang Udin ya. Bang, kalau kita boleh flashback lagi di kejadian saat Bang Udin ini mengalami musibah jatuh dari pohon kelapa setinggi 9 meter, kan sempat merasa drop tuh. Tapi akhirnya pada titik seperti apa sih Bang Udin ini bisa bangkit lagi? Ya, artinya waktu itu yang saya sempat pikirkan ketika dokter memberikan putusan bahwa saya harus diamputasi, di situ saya baru terpikir. Waktu di kampung itu kan dokternya lumayan ini bagus karena memang saya sudah serahkan semua yang lebih bagus kan. Di kampung itu dokter ortopedi ada waktu itu. Setelah di sana udah ikhtiar juga, ternyata di sana infeksi harus diamputasi. Makanya di situ juga saya nggak berhenti di situ. Saya ingin berusaha untuk yang lebih baik lagi. Saya mencoba mungkin di Jakarta ada dokter yang lebih baik lagi. Saya ikhtiar. Saya akhirnya berangkat ke Jakarta, ke rumah sakit Jakarta, dicek semua, dicek semua sama dokter. Alhamdulillah katanya udah bagus. Posisinya memang kumannya sudah menjalar. Katanya memang ini harus segera Pak diamputasi. Nah di situ baru saya sudah pasrahkan semuanya kepada Allah dan saya bicara sama istri, ya gimana kalau misalkan saya diamputasi. Cuman yang terpikir itu di situ nanti kalau jualan lagi gimana, kayak nggak bisa dorong gerobak lagi, terus manahnya saya bagaimana, ya Allah. Ya kalau memang ini putusanmu ya Allah, saya serahkan semuanya urusan kepadamu ya Allah. Udah, setelah itu saya yakin udah amputasi. Kata dokter karena memang pilihannya nyawa atau tangan katanya. Saya bingung kan, ada tangan tapi nggak ada nyawa istilahnya. Cuman katanya ini pun setelah diamputasi kata dokter, saya harus dokter masih harus bekerja keras untuk membunuh virus-virus yang ada di dalam itu. Jadi saya berusaha, ikhtiar, pasrah, berdoa, yaitu akhirnya masuk ke ruang operasi. Jam 1 malam saya siuman, ternyata saya lihat tangan kanan saya sudah nggak ada, masya Allah, sudah saya ikhlaskan itu semua.
Oke, berarti memang tahapannya ini menerima, kemudian ikhlas, dan kemudian juga tetap berusaha ya, agar tetap mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan. Nah, Bang Udin, pesan untuk generasi muda nih, yang mungkin punya keterbatasan fisik, tapi masih ingin menjadi atlet panahan seperti Bang Udin ini. Bagaimana pesan-pesannya nih, Bang Udin? Iya, untuk teman-teman yang disabilitas maupun yang teman-teman yang normal, karena memang mungkin dikasih ujian sama Allah, apapun itu bentuknya, itu semua yang terbaik untuk kita, insya Allah. Saya pun nggak mengira kalau memang istilahnya Allah itu punya rencana lain di balik ini semua kan. Ternyata alhamdulillah Allah punya rencana lain, punya rahasia lain yang saya bisa goal internasional di sini Asian Para Games, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman semua jangan menyerah, pantang menyerah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, berdoa, ikhtiar. Insya Allah cita-cita yang kita citakan akan kita dapat, kita raih. Oke, Bang Udin ini kan sudah mendapatkan 3 medali. Boleh tahu nggak dipersembahkannya untuk siapa aja nih medali-medalinya Bang Udin dalam ajang ASEAN Para Games 2022 kemarin? Ya, dan target ke depannya nih Bang Udin, persiapan pertandingan selanjutnya ada apa aja nih Bang Udin? Ini saya langsung tes lagi, langsung untuk ASEAN Para Games yang di Hangzhou, Cina. Insya Allah, mudah-mudahan minta doanya semuanya, teman-teman semua, untuk meraih medali lagi di Hangzhou, Cina, Insya Allah. Baik, kita tentunya akan terus doakan dan juga mendukung agar tetap bisa berprestasi ya. Terima kasih Pak Khalidin atau Bang Udin sudah bergabung bersama kami dalam Newsline.